Itu asyaddul bala. Bala yang paling pahit adalah juhdul mahbub. Pengingkaran someone you love. Di mana mendengar dan mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mutlak. Oke, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mutlak. Mutlaknya ini absolute. Mutlak udah, wajib. Oke? Adapun perintah-perintah mendengar dan mentaati kepada hal lain selain Allah dan Rasulnya, maka muqayyad, terikat, nggak mutlak. Terikat dengan syarat. Syaratnya adalah apabila perintah yang disampaikan tidak bertentangan dengan perintah yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diperintahkan anak-anak taat kepada orang tua, diperintahkan istri taat kepada suaminya, diperintahkan rakyat taat kepada penguasanya. Tuh. Diperintahkan umat untuk ikut arahan para ahli ilmu yang ada pada mereka. Semuanya, tuh perintah taat demikian, itu terikat. Nggak mutlak. Karena mentaati makhluk sifatnya. Mentaati makhluk. Itu muqayyad. Apabila perintah yang disampaikan tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun, tidaklah maknanya juga ketika kita melihat adanya poin-poin yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan makhluk tersebut yang kita diperintahkan untuk mentaatinya dan mengagungkannya, tidaklah maknanya ketika kita melihat adanya kekurangan, adanya poin-poin yang diperintahkan ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak juga maknanya kita membatalkan semua bentuk ketaatan dan pengagungan kita. Ya? Tetap kita taati dan agungkan secara umum, tapi poin itu yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di poin itu jangan kita taati. Ya? Sebagaimana kepada para orang tua, ketika memerintahkan kita mungkin dengan perintah-perintah yang sifatnya bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dalam poin-poin demikian, maka tidak kita taati. Tapi bukan maknanya. Dengan itu kita boleh mengingkarinya, berteriak kepadanya, kemudian membicarakannya dan menggunjingnya kepada khalayak ramai tentang keburukan orang tua kita dan lain-lain. Enggak begitu maknanya kan? Tetap kita diperintahkan untuk mengagungkan dan menjaga kehormatan orang tua. Kalaupun yang diperintahkan oleh orang tua kita adalah sebesar-besarnya dosa, kesyirikan. Ya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini di antara kabar yang kami dapatkan, yang pernah kami pelajari. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mentaati ibunya luar biasa, baran bi ummi, terkenal berbakti kepada orang tuanya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian tersentuh hidayah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uminya ini enggak terima. Dan uminya terus memaksanya untuk meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali murtad dan kembali ke agama tradisional mereka. Sa'ad pun enggak mentaatinya, enggak mau mentaatinya. Uminya terus berkeras memaksa Sa'ad untuk meninggalkan agamanya dan kembali ke agama tradisionalnya. Meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pun bertahan dan enggak mau mentaati perintah orang tuanya. Benar enggak Sa'ad? Sampai situ benar enggak? Benar kan radhiyallahu anhu. Zain. Uminya demo. Mogok makan, mogok minum. Enggak mau makan, enggak mau minum. Uminya berkata kepadanya, "Lan akul wa lan ashrab." Aku tak mau tak makan, tak mau minum, katanya. Hatta amut, sampai aku mati. Fatu'ayyar bi, sehingga kau dicela-cela dengan namaku. Oke? Sehingga para manusia memanggilmu, ya qatila ummi, wahai seseorang yang membunuh ibunya sendiri. Dia mogok makan, nggak mau minum. Saat terus membujuknya untuk makan dan minum, dengan segala cara membujuknya. Kesian uminya kan? Oke? Sampai dikatakan bahkan, saat pun memaksakan masuk makanan kepada ibunya, dan lain-lain. Oke? Sampai pegel Sa'ad akhirnya radhiyallahu anhu, dan dia berkata kepada uminya nih, lihat sabatnya Sa'ad luar biasa. Sa'ad luar biasa. Dia nggak ditentang sama tetangganya, sama orang kaumnya atau sama kantornya. Tapi sama uminya, kebayang nggak? Wa asyaddul bala juhdul mahbub. Dan bala yang paling berat adalah ketika yang mengingkari kita adalah orang yang kita cintai. Itu asyaddul bala. Itu ujian-ujian yang paling besar. Ketika orang yang mesti bertentangan sama kita adalah orang yang Allah, kita cintai mereka, kita hormati mereka. Tapi gimana dong? Hak yang aku yakini bertentangan dengan yang mereka sampaikan
dan syiarkan. Gimana dong tuh? Itu asyaddul bala. Bala yang paling pahit adalah juhdul mahbub. Pengingkaran. Someone you love. Nih, kalau orang yang nggak kenal yang mengingkarimu, santai gak? Santai, well trained kita insya Allah. Bifadlillah. Tapi yang mengingkarimu adalah orang yang kau cintai, aduh itu pedas. Nah demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi pengingkaran siapa? Ibunya. Dan dia emang terkenal orang yang baran bi umi, yang berbakti kepada ibunya. Tuh berarti ada cinta yang besar kan? Tapi pegel Sa'ad lama-lama dia berkata, menegaskan akidahnya. Perhatikan perkataan Sa'ad. Ya? Kuli in syi'ti wa in syi'ti la takuli. Makan kalau kau mau. Kalau enggak mau juga jangan makan. Gituin sama Sa'ad radhiyallahu anhu. Lau kanat laki mi'atu nafs. Andai saja engkau wahai ibu punya 100 nyawa. 100 nyawa ya. Wa kharajat minki wahdan. Dan setiap nyawamu nih keluar dari dirimu satu persatu. Dan setiap keluar satu nih menyiksaku begini. Gitu. Dan stok nyawamu ada 100. Ma taraktu dina Muhammad. Sungguh aku tak akan pernah tinggalkan agamanya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kuli in syi'ti wa in syi'ti la takuli. Kalau mau makan, kalau kagak serah. Gituin kata Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya turun. Masya Allah nggak sahabatnya Sa'ad? Sahabat nggak? Masya Allah nggak? Terus turun ayat. Turun ayat nih, kasus itu. Yang ditegur siapa? Justru Sa'adnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Apabila mereka berdua menentangmu, memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, maka janganlah taati mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap treat them, perlakukan mereka di dunia dengan perlakuan yang ma'ruf, yang dibenarkan, yang baik. Yang ditegur justru Sa'adnya radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena kerasnya perkataannya kepada uminya. Yang ditegur justru Sa'adnya. Pada saat benar gak? Saat. Tuh lihat. Kalau dosanya, dosa syirik yang diperintahkan, aja kita tetap diperintahkan untuk bersabar dan mengagungkan orang tua, apalagi dosa yang diperintahkannya adalah dosa-dosa yang enggak lebih besar daripada kesyirikan. 11 itu jangan taatin, tapi bukan berarti maknanya boleh songong. Bukan. Nah, konsep ketaatan kepada makhluk semuanya begitu dah. Oke, ada ahli ilmu yang mengatakan, memfatwakan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan yang kita yakini. Apakah maknanya? Boleh kita mencela-celanya, memakinya? Oke, penguasa menerapkan, memerintahkan pada kita sesuatu yang kita yakini, yang bertentangan dengan apa yang kita yakini dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa maknanya? Boleh mencela-cela dan memaki penguasa, menggunjingnya dan kemudian menyebarkan kebencian di antara masyarakat terhadap penguasa? Atau mereka melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya mungkar, hal-hal yang sifatnya maksiat dan lain-lain. Bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya kufur yang mereka lakukan, tapi masih terdapat banyak mawani', penghalang-penghalang bagi mereka untuk dikafirkan. Penguasa di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya akhi. Perhatikan. Apa yang dia paksakan kepada para masyarakatnya? Maksiat ya ini? Disuruh makan riba? Atau disuruh judi? Disuruh minum khamar? Maksiat yang diperintahkan? Atau kufur? Disuruh bilang Al-Quran makhluk? Gedean mana maksiat sama kufur? Tapi apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkannya? Tidak. Kenapa? Ada mawani', ada penghalang-penghalang pengkafiran. Di mana penguasa ini, orang-orang yang sekitarnya ini yang ngeburemin pikiran dia. Ibnu Abi Duad dan lain-lain itu dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tapi penguasa ini dikasih uzur sama Imam Ahmad rahimahullah. Kalaupun dia diazab, disiksa. Yang dipaksakan kekufuran. Tapi tetap dia menyeru kepada sabar, dengar, dan taati. Dan ketika para fuqaha, ahli fikih Baghdad mengajaknya, menyerunya untuk bergerak melawan dan menggulingkan penguasa, ia tetap mengingkarinya dan mengatakan ad-dima. Awas, darah. Kenapa? Keburukan jauh lebih besar dengan kita memberontak dan melawan. Dapat difahami itu ya?